Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan mulai pembahasan KSMMI untuk IPA terintegrasi tingkat provinsi tahun 2023 part yang pertama. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 untuk IPA terintegrasi tingkat provinsi ini. Nah, sebelum itu, kalau misalkan kalian yang baru bergabung di channel ini, baru lihat channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video lainnya terbaru dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mempersiapkan dirimu menghadapi KSM tahun ini. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk menjadi salah satu pelanggan dari program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan dan raihlah benefit-benefit di dalamnya. Oke, di sini kita akan mulai. Sebelum itu, kalau misalkan kalian nggak sabar untuk mendapatkan pembahasan dari soal IPA terintegrasi tingkat MI provinsi ini tahun 2023 secara lengkap nomor 1 sampai dengan 40, kalian juga bisa membelinya versi PDF, itu harganya 80.000 saja, lengkap beserta dengan pembahasannya dan juga ada materi singkat di dalamnya untuk materi biologi agar kalian bisa mempelajari materinya lebih dalam lagi. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 0878 60622162. Harga promo 80.000 ini hanya untuk 100 orang pembeli pertama loh. Jadi yuk buruan beli sekarang. Oke, kita akan mulai pembahasan kita dari soal nomor pertama. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Untuk menuju lokasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ulum tempat ia sekolah, Abdurrahman mengayuh sepedanya dari rumahnya ke arah utara sejauh 800 meter. Lalu ia berbelok ke timur sejauh 600 meter. Abdurrahman dari rumahnya setelah melakukan perjalanan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita akan buat ilustrasi singkat perjalanan si Abdurrahman ini dari rumahnya ke sekolah. Nah, di sini perhatikan ya. Jadi kita lihat dulu ya. Di sini dikatakan Abdurrahman itu mengayuh sepedanya pertama ke arah utara sejauh 800 meter. Kita lihat di arah mata angin di sebelah kanan, utara itu berarti kan ke atas. Maka di sini coba kita tarik garis ke atas untuk menandakan bahwa di sini Abdurrahman itu berjalan ke atas sejauh 800 meter terlebih dahulu. Nah, setelah dia mengayuh sepedanya 800 meter ke utara atau ke atas, dia melanjutkan perjalanannya itu berbelok ke timur sejauh 600 meter. Itu salah ketik ya, meter harusnya. Nah, kalau misalkan ke timur, kita lihat di arah mata angin, itu timur ternyata ada di sebelah kanan. Maka dari posisi sini kita akan tarik garis ke arah kanan itu sejauh 600 meter. Nah, seperti ini berarti kondisi nanti dia perjalanannya itu dari rumahnya. Anggaplah ini rumah ya. Kemudian ini sekolahnya, di sini adalah dia bersekolah. Yang ditanya adalah jarak dari rumahnya ke sekolah itu berapa meter, kemudian arahnya itu berapa. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, kita akan menggunakan prinsip Pitagoras ya, dalil Pitagoras untuk mendapatkan jaraknya, kemudian untuk mendapatkan arahnya juga. Nah, untuk mendapatkan jarak dari rumah ke sekolahnya si Abdurrahman ini, kalau kita perhatikan di sini kan ada hubungan ya. Garis-garis ini ternyata membentuk sebuah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya itu berada di daerah sini. Nah, sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku itu adalah namanya sisi miring ya. Sisi miring ini bisa kita peroleh nilainya dengan menggunakan dalil Pitagoras. Jadi dalil Pitagoras itu bagaimana sih bunyinya agar kita mengetahui panjang garis miring atau sisi miringnya ini. Rumusnya itu kalau misalkan kalian nggak tahu, rumusnya adalah sisi miring pangkat 2. Jadi sisi miring pangkat 2 itu sama dengan sisi datar pangkat 2 ditambah dengan sisi tegak pangkat 2. Nah, untuk sisi datar dan sisi tegaknya ini boleh dia tertukar posisinya karena untuk penjumlahannya itu bersifat komutatif atau bersifat pertukaran. Nah, sisi miringnya itu ini kita tulisin aja seperti itu. Sedangkan untuk yang sisi datar pangkat 2 dan sisi tegak pangkat 2 kita ganti nilainya berdasarkan ceritanya tadi. Sisi datar berarti yang ini ya, sisi datar. Maka di sini sisi datar kita ganti jadi 600 pangkat 2. Berarti ya karena di sini sisi datar pangkat 2. Kemudian untuk sisi tegak itu kita ganti jadi 800, kemudian jangan lupa untuk dipangkatkan 2. Maka di sini kita hitung ya 600 pangkat 2 itu jadinya berapa? Itu jadinya adalah 36, kemudian nolnya itu ada 4 ya karena nolnya 2 ini dipangkatkan 2 artinya nolnya bertambah 2 kali lipat. Maka di sini kita tuliskan sebagai 360.000. Ini juga ditambah dengan 640.000 sama ya karena di sini 0,2 kemudian dipangkatkan 2. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai sisi miring pangkat 2, kita akan jumlahkan dulu yang di sebelah kanan, maka hasilnya ternyata adalah 1 juta ya. 1 juta di sini satuannya adalah meter pangkat 2. Nah, kemudian ini kan sisi miringnya masih pangkat 2. Nah, kalau misalkan kita mau cari nilai sisi miringnya aja, maka lawannya pangkat 2 adalah akar. Maka ini kita akarkan. Nah, ini kalau misalkan diakarkan itu kita lihat ternyata hasilnya itu sama dengan 1000 ya, karena di sini
nilai dari 1 juta ini diperoleh dari 1000 berpangkat 2, maka kita dapat sisi miring adalah 1000 dalam satuan meter. Sehingga di sini panjangnya kita dapat adalah 1000 meter, tetapi pertanyaan berikutnya ke arah mana dia dari rumahnya ke sekolahnya. Nah, ternyata ini kan kita lihat arah panahnya itu serong ke kanan ya, mengarah ke atas. Nah, ternyata kalau kita lihat di arah mata angin yang searah dengan ini ternyata mengarah ke timur laut. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah 1000 meter ke arah timur laut. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal nomor 1 ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Untuk mengangkut jamaah haji dari tanah air Indonesia menuju Jeddah, Arab Saudi digunakan pesawat terbang. Bahan utama yang umum digunakan untuk membuat bodi pesawat terbang adalah aluminium, titanium, baja ringan, dan campuran logam lainnya. Jika nilai volume dan massa bahan tersebut sebagaimana tabel berikut, bahan yang paling renggang kerapatannya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita mempunyai sebuah rumus untuk menentukan kerapatan ataupun massa jenis dari suatu barang ataupun suatu benda. Nah, rumusnya itu adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat simbolnya adalah rho. Jadi, rumusnya rho itu sama dengan massa per volume atau kita tulisin dengan M per V. Nah, di sini kan kita disediakan sebuah tabel di mana kita bisa melihat massa dan juga volume dari masing-masing bahan yang ada. Jadi yang kita akan cari itu adalah nilai yang terkecil untuk mendapatkan yang paling renggang kerapatannya, atau nama lain adalah yang memiliki massa jenis paling kecil ya. Nah, jadi kita akan mulai menghitung dari aluminium ya, aluminium. Nah, untuk aluminium ini kita perhatikan bahwa volumenya itu adalah 30, sedangkan M-nya atau massanya adalah 84. Maka kalau misalkan kita menggunakan rumusnya, rho sama dengan M per V, maka di sini 84 dibagi dengan 30. Nah, kalau misalkan kalian hitung dengan pembagian seperti biasa, ini kan satuannya gram dengan juga satuan adalah cm pangkat 3, maka kalian akan mendapatkan hasilnya kurang lebih 2,8 gram per cm pangkat 3. Nah, ini adalah nilai untuk massa jenis aluminium. Jadi kita sudah mendapatkan massa jenis dari aluminium. Kita lanjut untuk bahan yang kedua, ini adalah campuran logam lain. Nah, campuran logam lain kita akan hitung dengan cara yang sama. Kita tulis dulu apa yang diketahui. V-nya adalah 25, kemudian massanya adalah 95. Ini ingat satuannya adalah volumenya cm pangkat 3, sedangkan massanya adalah dalam gram. Maka kita masukkan ke dalam rumus rho sama dengan M per V, maka kita masukkan nilainya 95 dibagi dengan 25. Maka kita akan mendapatkan nilainya itu kurang lebih sebesar 3,8 gram per cm pangkat 3 ya. Ini adalah nilai untuk yang campuran logam. Kemudian kita lanjut untuk bahan berikutnya, yaitu titanium. Jadi titanium itu kita catat dulu ya, volumenya adalah 18 dan massanya adalah 81. Nah, kita hitung untuk massa jenisnya, berarti rumusnya masih sama. Massa per volume berarti massanya adalah 81 dibagi dengan 18 sebagai volumenya, maka kita akan memperoleh nilai hasilnya adalah 4,5 gram per cm pangkat 3. Ini adalah massa jenisnya titanium. Kita lanjut untuk bahan yang terakhir, yaitu baja ringan ya. Baja ringan di sini kita hitung dulu ya, dengan cara kita catat dulu massa dan juga volumenya. Untuk volumenya itu 9, massanya 70,2. Kita masukkan rho sama dengan M per V, kita hitung ya, 70,2 dibagi dengan 9, maka kita akan memperoleh nilainya adalah 7,9 gram per cm pangkat 3. Ini adalah nilai untuk yang baja ringan. Nah, setelah kita menghitung masing-masing nilai dari massa jenis keempat bahan yang ada di soal ini, kita lihat manakah yang nilainya paling kecil. Nah, ternyata yang memiliki massa jenis paling kecil itu adalah aluminium dengan massa jenis atau tingkat kerapatannya adalah 2,8 gram per cm pangkat 3. Sehingga di sini jawabannya adalah aluminium ya. Nanti yang diketikkan dalam aplikasi berarti aluminium. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian belum paham terkait tentang penghitungan untuk massa jenis seperti soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya.
Kita lanjut untuk soal nomor 3, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Seorang jamaah haji sedang melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa menuju Marwah. Laju perjalanannya dapat digambarkan dalam grafik berikut ini. Jadi perhatikan grafiknya. Maka jarak tempuh antara dua bukit tersebut adalah titik-titik meter. Nah, untuk mendapatkan jarak tempuh dari grafik di atas, kita dapat menghitungnya dengan persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu X sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Jadi adalah rumus GLBB. Ingat baik-baik ya. Nah, di sini kita akan menghitung dari yang pertama adalah ketika nilainya adalah 0. Jadi ketika T-nya sama dengan 0 hingga jadi ada perjalanan ya, karena di sini kan 0 berjalan sampai yang 180. Jadi sampai dengan ya, kami tulis sini sampai dengan yang T-nya adalah 180 second. Nah, di sini jamaahnya itu mempercepat gerakannya dengan nilai berapa? Di sini kita akan menghitung gerakan percepatannya, yaitu A sama dengan V per T. Jadi kita bagi kecepatannya dengan waktu. Jadi kita bagi 1,6 kita bagi dengan 180. Jadi satuannya dalam bentuk meter per second pangkat 2. Nah, di sini coba kita hitung untuk jarak yang pertama. Jarak yang pertama kita substitusi ke dalam persamaan yang tadi ya, persamaan GLBB. Maka di sini kita anggap sebagai X1. Jadi X1 itu kan rumusnya tadi kita tulis dulu rumusnya. X sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Jadi V0T ini adalah kecepatan awal. Kecepatan awal ini mulainya dari 0. Karena di sini mulainya di angka 0 ya kecepatannya. Maka di sini nilainya adalah 0. 0 dikali waktunya 180 tetap akan bernilai 0. Kemudian di sini 1/2 dikalikan dengan A kali T pangkat 2, berarti A-nya tadi itu ya 1,6 per 180 dikaliin dengan 180 berpangkat 2. Nah, selanjutnya ini kan ada 180 pangkat 2 ya, berarti kan 180 kali 180. Nah, 180-nya itu bisa kita coret dengan 180 yang di bawah. Kemudian di sini kan tersisa 180 dikalikan 1,6 dibagi dengan 2 ya. Coba kita bagi dulu 180 dengan 2, dapatnya adalah 90. Maka yang tersisa tinggal 1,6 dikaliin dengan 90. Jadi coba kita hitung 9 dikalikan dengan 16. Kita hitung di sini 4 ya, ingat 5. 9 kali 1 9 tambah 5 adalah 14. Kita jangan lupa taruh 0. Kemudian di sini kan ada 1,6 ya harusnya. Ada satu angka di belakang koma. Maka kita taruhkan satu angka di belakang koma. Karena 0 di bagian belakang kita coret aja. Maka kita akan dapat X1-nya sama dengan 144 meter. Seperti itu ya langkah untuk mendapatkan nilai X1-nya. Setelah kita mendapatkan nilai X1, kita lanjut ke tahapan berikutnya, perhitungan kedua. Di sini kan ada jarak yang berikutnya ya. Ketika T-nya sama dengan 180 sampai dengan nilai T-nya adalah 330 second. Nah, di sini perhitungan V per T-nya itu karena di sini nilainya sudah berubah ya. V-nya awalnya adalah 1,6, kemudian V keduanya adalah 1,2, maka kita kurangkan. Jadi kita kurangkan yang akhir kurang yang awal 1,2 dikurangi dengan 1,6, begitu perhitungannya. Kemudian untuk waktunya berarti kan 330 dikurangkan dengan 180, seperti itu. Nah, di sini kita hitung dapatnya negatif 0,4 ya di bagian atas, sedangkan di bagian bawahnya adalah 150. Ini adalah percepatannya. Jadi dia melambat 0,4 per 150 meter per second pangkat 2, itu artinya. Nah, selanjutnya kita hitung untuk nilai X2-nya ya. Kurang lebih sama kayak tadi perhitungannya. Di sini kita hitung ya, X2 itu sama dengan V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Rumusnya masih sama. Nah, untuk yang V0-nya di sini kan dia mulainya di 1,6. Maka di sini kita tulis 1,6 dikaliin dengan T-nya. T-nya adalah 150 ya, yang dari T2 kurang T1 yaitu 150. Kemudian ditambahkan dengan 1/2 dikaliin dengan percepatannya negatif 0,4 per 150 dikaliin dengan T ya. T yang mana? T yang 150 tadi tentunya ya, karena selisihnya 150 berpangkat 2. Nah, ini kalau misalkan kita hitung 1,6 dikalikan 150 itu hasilnya adalah 240. Kalian bisa hitung sendiri. Kemudian ini kalau misalkan dihitung sebelah kanan 150-nya akan saling habis dengan yang pangkat 2. Maka yang tersisa nanti 150 dibagikan yang 2 dapatnya 75, 75 dikalikan 0,4 itu dapatnya adalah 30. Nah, tandanya ini positif kali negatif dapatnya negatif, maka kita kurangi dengan 30. Maka di sini jaraknya X2-nya adalah 210 meter. Seperti itu perhitungannya. Nah, terakhir kita hitung lagi karena masih ada jarak yang berikutnya yang 330 sampai dengan 490 waktunya ya. Maka di sini kita tulisin T-nya sama dengan 330 sampai dengan T-nya sama dengan 490. Maka nanti perhitungan T-nya nanti yang T2 kurang T1 ya. Maka di sini coba kita hitung dulu untuk percepatannya, rumusnya masih sama, delta V per delta T
Maka di sini untuk yang akhirnya itu 0 ya, karena diberhenti, pergerakannya berhenti, maka di sini 0 dikurangin dengan yang awal 1,2 dibagi dengan 490 dikurangi dengan 330 untuk waktunya, maka kita akan peroleh nilainya negatif 1,2, di bagian bawahnya itu adalah 160. Ini satuannya adalah meter per second pangkat 2 lajunya. Nah, kemudian di sini kita mau hitung ya nilai dari X3-nya, jarak yang terakhir. Di sini kita pakai rumusnya masih sama, V0T tambah 1/2 AT pangkat 2. Di sini kita hitung ya X3-nya, berarti kan V0 yang kita gunakan adalah 1,2 dikalikan dengan waktunya yang 160, selisih yang kedua kurang yang pertama. Kemudian ditambah dengan 1/2 dikalikan percepatannya negatif 1,2, kemudian dibagi dengan 160 dikaliin dengan 160 berpangkat 2. Di sini kita coret-coret, kemudian di sini sebelah X3 yang pertama ini 1,2 dikalikan 160, itu hasilnya adalah 192, bisa kalian hitung sendiri. Kemudian di sini positif kali negatif, jelas jawabannya negatif. Kemudian di sini 160 dibagi 2 dapatnya 80, 80 dikalikan 1,2 dapatnya adalah 96. Maka X3-nya 192 dikurang 96 dapat jawabannya adalah 96 meter ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai X1, X2, dan X3-nya, maka kita tinggal menghitung totalnya. Total jarak tempuh jamaah itu yang melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa menuju Marwah. Jadi kita jumlahin aja untuk mendapatkan X totalnya. Maka di sini kita hitung X total itu sama dengan X1 tambah X2 ditambahkan dengan X3. Maka di sini X1-nya adalah 144 ditambahkan dengan X2-nya 210 ditambahkan dengan 96. Maka di sini kalau misalkan kita hitung-hitung 144 tambah 210 ini jadinya 354. Kita tambah lagi dengan 96 ya. Di sini 0 ingat 1, di sini berarti 5 ingat 1, dapatnya ternyata adalah 450 meter. Maka di sini kita masukkan 450 meter sebagai jawaban dari soal nomor 3 ini. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal nomor 3 ini. Jadi cukup panjang tetapi caranya itu sebenarnya cukup mudah. Yang penting kalian teliti untuk melakukan proses perkalian dan pembagian untuk mendapatkan X total ataupun jarak tempuh total dari cerita pada soal nomor 3 ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, jadi sekali lagi sebelum kita akhiri video ini, kalau misalkan kalian penasaran untuk pembahasan lebih lengkap, pembahasan KSM IPA terintegrasi untuk tingkat MI untuk tahun 2023 provinsi ini dari nomor 1 sampai dengan 40, kalian bisa membelinya dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Harganya itu lagi promo Rp80.000. Kalau misalkan nggak promo, harganya itu Rp100.000 khusus untuk 100 orang pembeli pertama. Jadi jangan ragu-ragu, langsung aja pesan sekarang dan persiapkan dirimu untuk menghadapi KSM tahun ini. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.